selanjutnya, saya ingin menjelaskan suatu argumen yang dijelaskan oleh Modern Monetary Theory atau MMT ya, yang belakangan ini memang cukup heboh terkait dengan MMT ini. Dan saya suka terkait dengan penjelasan mereka tentang uang. Saya rasa ini banyak sekali, saya rasa di Indonesia belum pernah dijelaskan sama sekali tentang konsep ini. Bahkan di dunia juga jarang. Biasanya orang-orang yang menyampaikan ini hanya orang-orang dari MMT itu sendiri. Jadi ini belum banyak dijelaskan. Bagaimana pandangan MMT tentang uang. Dan nanti saya coba hubungkan dengan apakah cryptocurrency itu sesuai dengan pandangan MMT tentang uang. Jadi konsep MMT terkait dengan uang itu dikenal dengan namanya taxes drive money atau pajak yang menjadikan uang. Jadi gini, MMT itu memandang uang itu sebagai legal tender ya, legal tender. Jadi kalau kita lihat di mata uang dolar ya, pada mata uang Amerika Serikat itu tertulis this note is legal tender for all debts, public and private. Terus kemudian di mata uang rupiah, mata uang kita Indonesia itu juga ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai titik-titik rupiah. Ini bisa 1.000, bisa 2.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, sebelumnya uang itu tuh bisa di beberapa negara itu dikonversi menjadi emas atau cadangan devisa. Jadi di uang-uang mungkin saya lupa ya, mungkin abad-abad 19 kali ya, 19 itu masih ada tulisan-tulisan yang menyatakan uang itu bisa dikonversi menjadi emas. Jadi kalau kita datang ke bank sentral, kita bawa uang kertas itu bisa dikonversi. Tapi kalau sekarang, kalau kita datang ke bank sentral, misalnya kita membawa 100.000 kita gitu, kita datang ke bank sentral, terus kita minta dikonversi, yang akan terjadi apa? Dia akan memberikan kita uang 1.000, uang 100.000 yang lainnya, uang sama gitu. Itu yang terjadi saat ini. Nah, tapi MMT itu melihat tulisan yang lebih baik ya, yang ada di uang kertas kita itu kira-kira berbunyi seperti ini. Kertas ini atau this note ya, adalah legal tender yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Jadi saya jelaskan kenapa pajak ini menjadi penting gitu buat MMT. Atau bisa jadi tulisan seperti ini, saya atau pemerintah menerima kertas ini sebagai pembayaran pajak. Nah, bagi MMT, pembayaran pajak itu melegitimasi uang itu menjadi sah. Nah, ini yang menarik nih. Tujuan utama pajak itu bukan untuk realokasi atau redistribusi uang. Pemerintah memperoleh uang dari masyarakat, terus kemudian menyalurkan kepada hal-hal yang dibutuhkan, misalnya belanja proyek, subsidi, bayar PNS, dan lain sebagainya. Bukan. Tujuan utama uang itu bukan untuk itu. Tujuan pajak itu bukan untuk itu, tapi untuk melegitimasi uang. Nah, ini pasti orang-orang pajak, orang-orang mainstream, bahkan saya sendiri pun ketika membaca ini cukup mind blowing ya, karena yang kita pahami selama ini memang pajak itu untuk realokasi, tapi ternyata MMT memandang hal lain gitu, bahwa tujuan pajak itu yang utama adalah untuk melegitimasi uang.
Dan ini bukan hanya saat ini gitu. Tujuan pajak untuk melegitimasi uang itu bukan saat ini, namun sejak dulu. Misalnya di talistik di Inggris pada abad ke-19, uang koin di Romawi itu menunjukkan bahwa uang digunakan untuk melegitimasi pajak digunakan untuk melegitimasi uang. Nanti akan jelaskan lebih dalam penjelasannya. Jadi pada zaman dahulu uang talistik dan koin yang telah diterbitkan pemerintah gitu ya, itu dikembalikan dalam bentuk pajak di mana akan dimusnahkan apabila telah selesai digunakan. Dahulu itu masyarakat sendiri yang melakukan setoran pajak. Jadi dia memberikan koin, dia memberikan misalnya uang kertas, talistik itu semacam kayu ya. Kayu ada yang dua bagian pasangan begitu. Terus satunya diberikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajak, kayu itu kemudian dicocokkan dengan kayu pasangannya, terus kemudian dimusnahkan. Nah, dulu masyarakat melakukan pembayaran sendiri pajak, tapi sekarang mekanisme tersebut dilakukan melalui kerjasama bank sentral dan juga bank komersial. Nanti saya akan jelaskan sesudah ini. Nah, taxes drive money berarti pemerintah itu membelanjakan uang terlebih dahulu ke ekonomi, kemudian masyarakat menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak. Bisa juga digunakan untuk pembayaran cukai, denda, dan semua jenis kewajiban ke negara. Pajak itu merupakan suatu kewajiban bagi semua negara. Warga negara tidak membayar pajak akan dihukum. Karena merupakan kewajiban, maka muncul permintaan dari masyarakat terhadap uang yang akan diterbitkan pemerintah. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi pemerintah itu menerbitkan uang. Seperti tadi misalnya dari mekanisme bank sentral tadi, dia cetak uang untuk pemerintah. Terus pemerintah itu mendistribusikannya ke masyarakat melalui proyek-proyek lah, melalui program-program. Pertanyaannya, apakah masyarakat mau menerima uang tersebut? Nah, disinilah muncul yang disebut dengan fungsi pajak tersebut. Pemerintah seolah mengatakan bahwa kamu harus menerima uang itu, uang yang saya cetak. Karena apa? Karena kamu harus membayar pajak. Nah, kamu harus membayar pajak dengan uang yang saya terbitkan. Jadi disinilah muncul yang namanya demand. Masyarakat itu dalam tanda kutip dipaksa untuk menerima uang tersebut karena dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan uang tersebut. Nah, inilah kemudian yang melegitimasi uang. Jadi tadi taxes itu drive money. Jadi ini juga terjadi gitu pada zaman dahulu gitu. Jadi bukan sekarang. Saya rasa seperti tadi di awal saya sampaikan, ada hal-hal yang berubah secara secara katakanlah teknologi lah gitu ya. Tapi sebenarnya secara filosofi itu tidak berubah. Jadi dulu misalnya uang koin itu dicetak oleh bangsa Romawi, terus diberikan kepada tentara, prajurit, dan uang bersirkulasi di sistem. Dan orang dipaksa untuk menerima uang itu karena apa? Karena pemerintahan Romawi juga akan memaksa orang-orang itu untuk membayar pajak itu dari uang-uang tersebut. Kalau Anda tidak membayar pajak, maka Anda akan dihukum. Nah, sistem yang ada sekarang juga masih menggunakan hal yang sama, walaupun itu sudah dilakukan secara
apa ya, digital lah, kalau bisa dikatakan seperti itu, yang nanti akan saya jelaskan coba di belakang. Jadi itu ya tax drive money. Terus kemudian uang yang diperoleh oleh pemerintah kemudian digunakan untuk melenyapkan utang, karena pada dasarnya uang adalah IOU atau utang. Saya berutang kepada Anda. Jadi seperti tadi, uang itu pada dasarnya adalah utang. Jadi misalnya tadi ketika bank sentral itu membeli obligasi daripada pemerintah, nah ketika pemerintah kemudian mendapatkan uang itu memberikan kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian membayar pajak gitu misalnya ke pemerintah, maka pajak itu digunakan untuk melenyapkan uang-uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan ini terjadi juga dari dulu, sistemnya sama. Jadi ketika bangsa Romawi itu memperoleh uang, koin itu kemudian dilenyapkan juga di lebur. Tadi saya sebutkan talistik itu apa? Dipatahkan. Jadi konsepnya saya rasa dari zaman dulu sampai saat ini itu dipertahankan. Nah, konsep uang ini adalah IOU itu juga hampir sama dengan uang yang diciptakan oleh bank. Ini penting ya, uang itu sebagai utang itu penting sekali. Saya cukup agak lama untuk bisa memahami hal ini gitu. Tapi saya rasa sebenarnya hal ini bisa sederhana gitu. Jadi penjelasan seperti ini. Kalau misalnya bank itu memberikan pinjaman ke saya, katakan 1 juta ya, 1 juta. Artinya di neracanya bank, di asetnya muncul pinjaman ke saya 1 juta, di rekening saya, di simpanan saya muncul 1 juta. Kalau misalnya saya uang itu, kalau misalnya saya kemudian mendistribusikan uang itu kan, saya belanja 1 juta, saya belanjakan, saya bayar supplier gitu, saya bayar pekerja saya gitu, saya bayar sakon segala macam gitu, saya bayar. Terus kemudian dari orang-orang yang menerima itu uang tersebut, kemudian uang itu berputar lagi gitu kan dalam sistem gitu. Terus kemudian akhirnya kembali lagi ke saya mungkin sebagian gitu ya, karena akhirnya saya dengan uang tersebut berhasil menciptakan suatu produk gitu. Kemudian uang tersebut saya gunakan untuk membayar ke bank. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya uang tersebut tidak saya gunakan untuk membayar ke bank. Itu bisa jadi masalah. Kenapa saya memaksa, dalam tanda kutip memaksa sistem itu, orang-orang yang dalam sistem itu harus memakai uang yang saya berikan ke sistem itu? Karena saya dipaksa oleh bank itu untuk membayar bank dengan uang yang sama, uang yang IOU tadi, deposit money lah istilahnya, dipaksa untuk memakai uang tersebut. Coba Anda bayangkan kalau saya tidak dipaksa bank untuk membayar dengan uang tersebut, ya society itu juga menjadi chaos karena ternyata saya tidak wajib membayar ke bank gitu. Begitu ya, kalau tidak wajib membayar ke bank ya udah gak usah pakai uang itu lagi gitu. Jadi akhirnya menjadi chaos sistemnya. Makanya itulah diperlukan kenapa uang itu harus secara prinsip itu harus berbentuk utang. Ini tidak ada konsep ini pada kripto.
Analogi seperti tadi, kalau saya menerima kripto dan saya tidak ada dipaksa untuk mengembalikan kripto itu kepada penciptanya, pertanyaannya gimana kripto itu menjadi berharga? Kalau tadi di sistem uang bank tadi, saya dipaksa untuk eh, apa ya? Untuk memaksa sistem itu menggunakan itu karena saya wajib untuk membayar ke bank. Dalam uang hierarki tingkat pertama, yaitu orang yang diciptakan oleh central bank, sama. Central bank, pemerintah memaksa orang untuk memakai uang itu karena akan dipakai untuk membayar kepada pajak. Kalau di kripto pertanyaannya, tidak ada yang memaksa mereka, makanya bisa jadi chaos. Oh, sekarang saya terima Bitcoin, besok saya bisa menerima uang mata lain, besok saya bisa menerima mata uang lain. Karena apa? Karena tidak ada kewajiban untuk membayarnya kepada kembali kepada penerbitnya. Nah, ini dia. Jadi apabila penerbit seperti kripto tidak menerima uangnya kembali sebagai pembayaran, maka uang kripto bisa menjadi tidak berharga. Karena penerima akan mencari uang lain yang diterbitkan society lain misalnya. Karena dia tidak diwajibkan untuk mengembalikan uangnya. Nah, tadi penjelasannya berbeda dengan tadi yang saya jelaskan dengan uang bank itu ya. Jadi tidak sesederhana misalnya saya gitu menggunakan rupiah, oh saya ke minimarket itu diterima, ke ini diterima, nggak sesederhana itu. Tapi memang uang itu nanti akan kembali ke penerima pinjaman yang dia akan dipaksa untuk membayar dengan rupiah. Jadi bukan sesederhana antara A, B, C, D itu menerima uang rupiah, tetapi memang karena bank itu mewajibkan dia harus membayar ke bank gitu. Oke, ini penjelasan tadi ya tentang bagaimana pajak itu, tax drive money itu yang terjadi pada sistem yang ada sekarang. Jadi katakan begini, pemerintah menerbitkan surat berharga yang dibeli oleh bank sentral senilai 1.000. Oke, berarti kan di neraca bank yang sebelah kiri, itu di bank sentralnya akan muncul surat berharga simpanan pemerintah 1.000. Di rekening pemerintah itu dapat simpanan sebesar 1.000. Terus kemudian pemerintah menggunakan 1.000-nya itu untuk dibelanjakan untuk proyek. Kemudian yang terjadi adalah simpanan pemerintahnya berkurang, cadangannya menjadi 1.000. Dan akhirnya muncul di bank sebesar 1.000 cadangannya. Sebelumnya hanya ada kredit sebesar 3.000 dan juga simpanan menjadi 3.000. Nah, karena tadi pemerintah sudah membelanjakannya sebesar 1.000, maka simpanan masyarakat juga bertambah menjadi 4.000 dari sebelumnya 3.000. Nah, kemudian pemerintah itu kemudian menarik pajak dari masyarakat sebesar 500. Nah, kemudian yang terjadi adalah simpanan masyarakatnya itu berkurang dari sebelumnya 4.000 sekarang menjadi 3.500 dan simpanan pemerintah bertambah menjadi 500. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa masyarakat itu dipaksa untuk menerima uang itu karena apa? Karena harus digunakan untuk membayar pajak. Ini sebagai tambahan aja, inilah menjelaskan kenapa sebenarnya rekening pemerintah itu berada di bank sentral. Kenapa nggak di bank-bank umum? Nah, ini untuk ini melegitimasi uang yang diterbitkan oleh bank sentral, dan ini yang disebut dengan reserve, cadangan gitu ya. Itu uang dengan hierarki pertama itu untuk dilegitimasi melalui pembayaran pajak tadi. Dan kenapa pemerintah itu memiliki rekening sentral bank? Karena tadi itu, karena untuk melegitimasi uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Jadi sebenarnya uang yang diterbitkan oleh bank umum komersial itu tidak bisa membayar pajak sebenarnya.
ya mungkin kita berpikir ya sama ini saya membayar uang pajak pakai itu. Enggak, yang terjadi sebenarnya adalah simpanan-simpanan kita yang ada di bank itu dibayar, itu dikonversi itu menjadi uang reserve atau cadangan yang ada di neraca asetnya bank dan juga di liabilitasnya bank sentral. Nah, tadi kan reserve itu adalah uang yang diciptakan oleh bank sentral. Nah, itu yang dipakai oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak karena dia mempunyai rekening di bank sentral. Jadi uang simpanan kita dikonversi menjadi uang reserve tadi, cadangan tadi yang kemudian digunakan untuk bayar pajak ke pemerintah. Nah, kalau kemudian tadi misalnya uang dilenyapkan, jadi misalnya tadi pemerintah mendapatkan 500 ya dari penarikan pajak, kemudian dia membayar utang, dia akan menerbitkan surat berharga ya 1.000 tadi pemerintah, dia membayar 500 misalnya, maka itu akan dilenyapkan sebesar 500 seperti tadi saya jelaskan bagaimana zaman dulu itu uang koin atau talistik atau uang kertas bahkan itu dilenyapkan dalam sistem ketika uang itu dalam tanda kutip selesai digunakan. Itu penjelasan tentang taxes drive money, konsep yang dijelaskan oleh modern money theory atau modern monetary theory.